Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksanov Falziaul Haq dengan NIM 119303010 dari semester 4 kelas A, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Konstitusi dengan pokok bab atau sub pokok bahasan yang terdapat pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Lalu dosen pengampu pertama di mata kuliah Hukum Konstitusi ini yakni Ibu Dr. Dewi Sulastri SH MHum, dan dosen pengampu kedua yaitu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Nah, pada pertemuan pertama ini yaitu membahas pendahuluan dan harapan perkuliahan. Nah, pada perkuliahan di semester ini, saya berharap mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan hingga akhir dan berjalan dengan lancar, dan juga bisa memahami materi yang diberikan, lalu bisa menanggapi tanggapan yang disajikan. Yang paling utama bisa berkuliah seperti biasa. Selanjutnya pada subbab atau subjudul kedua ini yaitu konsep konstitusi. Secara sejarah, konstitusi ini sudah ada ketika zaman Yunani kuno dan filsuf dengan pemikiran yang kritis. Filsuf pertama pada zaman Yunani kuno itu seperti Socrates yang merupakan guru dari Plato, dan Plato pun memiliki murid bernama Aristoteles. Pemikiran-pemikiran para filsuf ini menjadi cikal bakal adanya konstitusi yang terkenal saat ini. Konstitusi ini merupakan suatu peraturan dasar yang tertulis atau tidak tertulis di suatu organisasi atau komunitas yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk aturan turunannya. Dengan demikian, konstitusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan. Konstitusi memiliki tujuan sebagai pengatur dalam kekuasaan, mengawasi kekuasaan, dan menjadi pengarah dalam penyelenggaraan roda pemerintahan atau kekuasaan. Lalu fungsi dari konstitusi ini adalah sebagai jawaban dalam permasalahan pokok yang ada di dalam masyarakat dan negara. Adapun muatan-muatan dalam konstitusi ini itu berkaitan dengan pengakuan HAM, struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi ini menjadi sebuah aturan dasar untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan dan pula mengatur serta mengawasi jalannya kekuasaan di dalam pemerintahan tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan ketiga mengenai sejarah konstitusi. Konstitusionalisme adalah sebuah negara yang melakukan demokrasi konstitusional, yang mana negara itu menerapkan konstitusi yang bertujuan untuk membatasi kewenangan kekuasaan, mengatur kekuasaan, dan menjamin hak setiap warga negaranya. Nah, lalu kedudukan konstitusi itu ada 3, yaitu 1. Pembatasan kekuasaan sebagai pengatur kekuasaan, dan penyamaan HAM. Nah, sejarah konstitusi bermula dari Yunani yang digaungkan oleh filsuf-filsuf yang pada saat itu seperti Socrates, lalu muridnya Plato. Pada saat itu, gagasan yang digagas oleh Socrates ini dibukukan, tetapi dibukukannya oleh muridnya dengan judul The Republic. Aristoteles seorang filsuf yang juga mengembangkan konstitusi ini. Nah, konstitusi ini berkembang juga di beberapa negara seperti Inggris atau Constitutum of Clarendon, Magna Carta. Di Amerika itu ada Bill of Rights, dan di Prancis ada Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Lalu masuk ke sub
Judul pembahasan keempat mengenai terbentuknya konstitusi. Terbentuknya konstitusi ini merupakan pembahasan di sebuah negara. Hal ini merupakan pernyataan suatu negara yang menyatakan bahwa negara itu merupakan negara hukum yang konstitusinya jelas. Ada beberapa asas bahwa negara bisa dikatakan sebagai negara hukum, antara lain: 1. Asas-asas pengakuan dan perlindungan HAM. 2. Asas legalitas berkenaan supremasi hukum. 3. Asas pembagian kekuasaan. 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, asas kedaulatan rakyat. Yang keenam, asas demokrasi. Yang ketujuh, asas konstitusional. Ada 3 proses pembentukan konstitusi, yaitu 1. Given atau pemberian. Konstitusi ini bisa dikatakan pemberian jika seorang penguasa atau yang memerintah itu memberikan kepada rakyatnya atau yang meneruskannya dengan melakukan suatu instruksi atau perintah yang hal itu dijadikan sebuah konstitusi. Yang kedua ada purpose atau bertujuan. Konstitusi ini ada karena ada tujuannya untuk mengatur, mengawasi, dan arah dalam penyelenggaraan negara, sehingga penguasa tidak bisa sewenang-wenang dan merupakan hasil dari permintaan dari negara yang telah merdeka. Yang ketiga ada revolusi. Nah, revolusi ini ada karena suatu pemerintahan yang bersifat otoriter, sehingga tidak ada kepuasan dan disenangi oleh masyarakat, dan masyarakat melakukan usaha untuk membuat peraturan yang lebih baik. Nah, dilanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan ke-5, yaitu mengenai isi dan sifat konstitusi. Nah, dalam pertemuan ini yaitu mengenai isi dan sifat konstitusi, yakni isi dalam konstitusi ini menurut pendapat serdana, yaitu berkaitan dengan struktur negara dari presiden hingga tingkat paling akhir sebagai alat pelengkap negara, serta adanya hubungan dalam kekuasaan serta hubungan baik antara yang diperintah dengan yang memerintah. Lalu sifat konstitusi ini menurut Astin Rianto, konstitusi ini bersifat idealistis, luas, tegas, realistis, dan konservatif dan progresif, yang berarti konstitusi ini merupakan sistem politik dan hukum yang menyesuaikan keadaan secara dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman dan melihat keadaan di masyarakat pada saat itu dengan waktu yang sangat lama, dan mempertahankan sifat-sifat yang bernilai fundamental. Selanjutnya dalam subbab berikutnya, itu yang ke-6 mengenai nilai konstitusi. Berdasarkan hasil pemikiran Karl Loewensen, konstitusi memiliki beberapa nilai, yaitu 1. Nilai normatif. Suatu konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Nah, konstitusi ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan. Nah, yang kedua ada nilai nominal. Nah, ini apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya. Yang dalam batas-batas tersebutlah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Di dalam konstitusi ada beberapa pasal dalam yang tidak dapat diberlakukan dengan baik dan yang tidak bisa diberlakukan sama sekali. Mungkin itu dapat berlaku setelah diperbaiki, diubah maupun ditambah. Menurut Karl Loewensen, nilai nominal konstitusi adalah jika konstitusi itu
kenyataannya tidak dilaksanakan dan hanya disebut namanya saja. Dengan kata lain, konstitusi tersebut menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan semestinya, yaitu tidak memiliki kenyataan sempurna. Yang ketiga yaitu nilai semantik, yaitu suatu konstitusi dilaksanakan dengan diperlakukannya dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nah, yang subbab berikutnya, subbab ke-7 mengenai perubahan konstitusi. Nah, perubahan konstitusi ini dilihat dari nilai konstitusi tersebut. Perubahan pada konstitusi ini bisa dilakukan dengan hal-hal seperti revolusi secara besar-besaran, adanya perubahan arti dari kalimat yang tetap, perubahan formal, keputusan hakim, dan kebiasaan konstitusi. Nah, terjadinya suatu perubahan konstitusi ini karena adanya dorongan, lalu perkembangan dari zaman itu, lalu adanya peperangan, terjadinya krisis ekonomi negara, kesejahteraan, dan pandangan dari masyarakat. Nah, bentuk-bentuk perubahan ada dua, yaitu pergantian atau renewal. Yang kedua ada perubahan atau amandemen. Nah, dengan amandemen ini dengan menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, atau bisa dengan menambah ketentuan. Nah, konstitusi ini bisa saja dirubah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di suatu negara tersebut dengan tujuan agar mudah untuk dilaksanakan dan diterapkan hingga waktu yang sangat panjang atau yang sangat lama. Nah, mungkin itulah review mengenai materi mata kuliah hukum konstitusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.